Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor chart pada pagi hari ini. Kita coba untuk memberikan simulasi, kita coba untuk memetakan pergerakan XAUUSD satu hari ini. Hari Kamis, hari Jumat 24 September 2021 jam 7 kurang 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba untuk analisa beberapa candle sebelumnya. Masuk di time frame daily dulu. Di time frame daily perhatikan arah kecenderungannya, ini sudah mengarah pada tren ya. Perhatikan di area-area high dan low-nya. Ini kalau kita tarik garis ya, membentuk lembah dan puncak yang semakin merendah. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa potensi yang hari kemarin kita analisa hari sebelumnya. Dari sini kita lihat kemarin buyer masih mencoba untuk kembali menekan, tetapi seller menolak dengan kuat sehingga dominannya adalah seller. Dengan demikian berikutnya kemarin sudah sampaikan akan bisa menjadi pertanda seller akan lebih kuat, tetapi tetap kita perhatikan buyer sampai di atas menekannya. Meskipun demikian tetap ditolak oleh seller, sehingga ada penolakan, ada tekanan lagi mencoba menekan kembali, kemudian ditolak oleh seller, dan kemarin ditutup dengan posisi seller yang persis berdekatan dengan level psikologi di time frame yang besar. Kemudian perhatikan di sana ada penolakan ya, tetap kita perhatikan, tetap kita pertimbangkan adanya penolakan di sana berada di level psikologinya. Ya, logikanya masih akan didominasi oleh seller. Namun demikian sebelum turun bisa jadi nanti ditolak atau koreksi dulu. Koreksinya sampai di mana? Ya kita lihat di atasnya di sini. Di sini ada benturan juga. Maka diuji lagi nanti di wilayah 17.52 kalau dia kuat naik. Kemudian bukan berarti kalau eh, sudah naik di 17.52,93 ini akan lanjut naik. Masih harus diuji, harus breakout dulu. Kalau tidak breakout berarti berpotensi kembali turun. Artinya kesimpulannya apa? Hari ini tetap didominasi oleh seller, tetapi dengan mempertimbangkan ya, dengan tetap mempertimbangkan penolakan yang ada. Kemudian kita masuk di time frame H1 untuk melihat secara detail bagaimana candle-candle terbentuk sebelumnya. Kita mulai dulu dari candle bukaan. Ini candle bukaan berwarna hijau, sehingga nanti kemungkinan besar masih akan menekan, seller akan kembali menekan dari posisinya. Ya, tentu ketika nanti sudah mulai terbentuk struktur seller. Nah, sekarang kita masuk di candle yang kedua. Di candle kedua didominasi oleh buyer ya. Sehingga tadi seperti kita sampaikan, meskipun seller dominan, tetapi ada penolakan yang tetap harus kita pertimbangkan. Ada penolakan di sana yang tetap harus kita pertimbangkan. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya kalau melihat dari dua candle warna hijau, maka saat ini kita rekomendasinya adalah buy. Tentu buy bukan tiba-tiba warna merah, kita tunggu nanti merahnya habis, kemudian di sini ketika terbentuk volume warna hijau ya, kita bisa entry di sini buy dengan harga 17.47 ya. Di sini kita bisa masuk buy ketika nanti volume hijau sudah terbentuk 17.47, sekian ya. Kita lihat di angka yang lebih dekat
di 1747,39 ya, biar ada harga yang jelas di sana. Ya, karena teman-teman terkadang tidak kelihatan katanya, tidak terlalu jelas. Walaupun sebenarnya relatif kita menentukannya, yang penting kita paham, kita tahu di mana eh, letak kita menempatkannya. Untuk memastikan ini bayarnya lebih kuat, maka tunggu sampai buyer terbentuk dengan sempurna, dengan tebal di sana. Kemudian berikutnya nanti targetnya sampai di mana? Targetnya sampai di sini. Ya, targetnya sampai di sini. Artinya hanya kita mengambil koreksi sebentar. Artinya bukan koreksi ya, kita mengambil pergerakan sebentar dari sini. Masih cukup ya. Nah, ketika nanti breakout kembali, ketika di 1749 ini breakout dan breakoutnya tebal, maka kita bisa entry buy dengan posisi yang sudah jelas breakoutnya. Kita bisa ambil posisi buy setelah di sini. Di area di mana di situ kita bisa ambil posisi buy di 17 berapa ini? 175340 di 174350. Ini kita buy di 1743.50. Oke, apakah terlalu jauh atau terlalu dekat? Kita coba untuk gariskan di situ. Ya, setidaknya sudah naik. Oke. Kemudian kita tarik garis retracement-nya. Ya, kita tarik garis retracement jika nanti dia kuat. Kenapa kita narik retracement-nya sekarang? Karena hijau mulai muncul di situ. Ya, kalau kita lihat dari strukturnya memang seller dominan, tetapi kalau kita baca 3 candle terakhir hijau, hijau, merah. Memang merah lebih panjang, tetapi 2 hijau ini patut kita waspadai mengingat di bawah ada penolakan. Sehingga fokus kita mencari koreksi sebentar. Artinya koreksi dari arah yang kuat, kita mencari koreksinya. Sampai di mana? Ya, sampai tadi di area-area yang kita sudah tunjukkan tadi. Minimal buy di situ, kemudian buy lagi di situ, kemudian ketika di sini kita bisa ambil posisi sell limit ya. Kita bisa ambil posisi sell limit di area di sini, di area retrace-nya. Ya, di area retracement 1762,33. Ya, diingat kita mengambil posisi retrace nanti ketika dia menyentuh harapan kita ada memantul, kemudian setelah profit segera di close atau dipasang TP boleh. Kenapa kita berikan batasan profitnya? Karena kalau sudah mendekati level retracement-nya, tekanan itu biasanya lebih kuat ya, tekanan ke atas lebih kuat. Apalagi breakout di level retrace-nya yang di 61,8. Maka kita bisa entry buy kembali di setelah breakout di sana. 1764, sekian ya. Kita bisa buy di 1764, sekian. Berapa? Tadi kita lihat dulu. Kita lihat di ini ya. 6426 lah. 26. Oke, kita lihat di sana. Nah, ini adalah probabilitas ketika nanti marketnya masih kuat naik. Tetapi secara umum kita akan mempersiapkan seller yang lebih dominan. Di mana seller dominan? Ya tentu ketika sudah mantul ya, ketika sudah terpental apakah di sini ataukah di atasnya dan sudah mulai muncul seller. Artinya merah harus sudah memakan habis warna hijau. Paling tidak kalau kita mau entry sell harus lepas dari wilayah ini ya, lebih lepas dari angka berapa ini pasnya ya, 1742, sehingga kita bisa ambil posisi sell setelah 1740,72 ya,
1740,72. Ini 1740,72. Ini adalah kita ambil posisi sell setelah dia breakout atau setelah melewati buyer yang sebelumnya ini sudah mencoba untuk melawan. Targetnya di ujung level psikologinya ya, targetnya di sini di 1737 ya, lumayan masih ada space ruangan atau jarak untuk kita taking profit di sana. Kemudian ketika nanti breakout kuat bagaimana? Ketika dia breakout kuat, maka akan berusaha menyentuh level psikologi yang lebih jauh lagi. Ya, sementara ini karena kita melihat ada kecenderungan masih ke atas, ya maka fokusnya ke buy dulu sampai betul-betul buyer itu melemah dan akhirnya ditolak oleh seller dan mulai terbentuk struktur candle warna merah. Berikutnya nanti kalau dia turun, kita uji di area di sini, ada level psikologi di sini. Ya, kemudian berikutnya di sana ada penolakan, kemudian di situ juga penolakan yang kuat sekali. Dan ini yang bisa nanti menjadi puncaknya. Ya, puncaknya ketika di level 1717 ya. Oke, kita bisa lihat nanti ketika dia turun ada garis yang sudah kita bantu buatkan, teman-teman bisa nanti tentukan sendiri, bisa di time frame yang lebih besar karena di H1 terlalu jauh, maka kita bisa masuk di H4 nanti untuk melihat secara dekat ya. Ini ada penolakan di sana. Tadi kita sudah buatkan di sini ada penolakan, kemudian di sini ada penolakan. Nah, silakan nanti diperhatikan highlight yang angka kanan itu, yang warna kuning itu untuk menguji kalau dia nanti kuat turun atau tidak. Setidaknya ada kehati-hatian yang bisa kita perhatikan nantinya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat sedikit ini. Nanti malam kita akan review kembali potensi-potensi yang ada. Kita bisa ambil posisi sell setelah nanti breakout di beberapa level psikologi yang kita tentukan ini. Tentunya kalau kita mengambil dari breakout, pastikan dia tidak terlalu berdekatan dengan level psikologi yang berikutnya. Target kita tidak terlalu banyak, kalau masih pagi ambil 60 hingga 80 pip saja, atau tergantung kondisi pasarnya ya. Tergantung bagaimana fluktuasinya, bagaimana volatilitasnya. Saya yakin kalau pagi di Asia masih terlalu kecil, jadi kita masih harus perhatikan pengambilan profit kita, atau kita menunggu Eropa baru muncul, atau bahkan kita menunggu pasarnya yang ramai ya, Eropa dan Amerika, yakni jam 19 sampai jam 22. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat langsung di grup, nanti kita akan sampaikan angka-angkanya ini dengan image sehingga gampang dilihat, sehingga gampang nanti diaplikasikan. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.